Oke cuy, balik lagi bersama saya, channel keluarga yang cocok ditonton saat Anda menjelang tidur, dan channel edukasi biologis yang berisi kakak-kakak cantik yang akan menjadi guru pembimbing kita. Film kali ini adalah buatan asli dari Indonesia. The one and only, siapa lagi kalau bukan Kelas Bintang, dibintangi oleh pemeran wanita yang bernama Glenka Aryuni dan pemeran pria dibintangi oleh Bima Prawira. Tanpa berlama-lama, kita saksikan filmnya cuy. Berawal dari seorang istri yang mengeluh tentang keuangannya yang tidak membaik karena sang suami belum bekerja. Kita panggil kedua orang tersebut dengan nama aslinya saja cuy. Glenka mengatakan bahwa setiap hari dia didatangi penagih hutang karena selama ini dia masih belum membayarkan hutang-hutangnya. Kemudian Glenka menyuruh Bima untuk meminjam uang kepada adiknya karena adiknya adalah orang yang sudah sukses daripada keluarga Glenka dan Bima sendiri. Setelah itu mereka mengunjungi adik Bima, namun adik Bima mengatakan bahwa dia tidak bisa meminjamkannya karena dia juga mempunyai hutang yang masih belum terbayarkan. Datanglah istri adik Bima yang memperkeruh suasana dan memandang rendah keluarga Bima dan Glenka. Sepulangnya dari rumah adik Bima, mereka berdua mampir ke warung untuk sekedar membeli minum dan membicarakan kelakuannya yang tidak seperti biasanya. Bima merasa kalau adiknya seperti itu karena saat itu ada istrinya. Wanita di samping mereka berdua pun mendengarkan pembicaraan mereka tentang keuangan mereka yang sulit. Lalu tiba-tiba wanita itu menyarankan supaya mereka memelihara tuyul. Saat itu Bima tidak percaya dan ragu dengan apa yang dikatakan oleh wanita itu. Sesampainya di rumah, Bima mengatakan bahwa dia ingin memelihara tuyul. Namun saat itu Glenka takut jikalau memelihara tuyul, dia harus menyusui tuyul tersebut. Bima meyakinkan Glenka kalau memelihara tuyul tidaklah susah jika menganggap tuyul tersebut adalah anaknya dan harus menyusuinya setiap hari. Glenka memberikan ide bagaimana kalau nanti saat tuyul itu meminta makan, lebih baik memberi makan tuyul itu dengan cara memberikan wanita lain sebagai tumbalnya. Mereka berdua pun setuju dan langsung melakukan cangkul-mencangkul bersama. Pagi harinya Glenka didatangi oleh pemilik kontrakan yang menagih uang kontrakan mereka. Glenka pun menjanjikan kalau besok dia akan membayarkannya. Pemilik kontrakan mengancam jika besok masih belum bisa membayar, sebagai gantinya Glenka harus mau dicangkul oleh pemilik kontrakan tersebut. Esok harinya mereka pergi ke dukun dan akan membeli tuyul. Lalu dukun itu mengatakan kalau mereka harus sanggup dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian Glenka disuruh untuk mengikuti ritual apa yang dikatakan dukun itu minta. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, Bima membayar biaya pembelian tuyul tersebut. Namun Bima tidak dapat membayar karena dia masih belum memiliki uang. Bima berkata bahwa dia akan membayarnya setelah dia mendapatkan uang dari tuyul tersebut. Kemudian dukun tersebut berbisik tanpa sepengetahuan Glenka. Dukun tersebut berbisik kepada Bima bagaimana kalau sebagai ganti pembayaran istrinya harus tidur dengannya. Bima menyetujui persyaratan tersebut tanpa pengetahuan Glenka. Sesampainya di rumah, mereka pun melakukan pemanggilan tuyul dan menyuruh si tuyul untuk melakukan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, tuyul tersebut datang dan memberikan uang itu kepada Bima dan Glenka. Beberapa saat kemudian, Bima dan Glenka memanggil seseorang untuk membantunya merawat dan menyusui anaknya. Namun Bima dan Glenka tidak mengatakan bahwa anak itu adalah anak tuyul. Setelah ibu-ibu itu menerima uang dan mau melakukan pekerjaan tersebut, kemudian ibu itu masuk ke kamar dan akan melaksanakan tugasnya sebagai baby sister. Betapa terkejutnya ibu itu, ternyata yang disusui adalah anak tuyul. Tuyul itu pun langsung menyedot gunung kembar ibu tersebut, dan seketika ibu itu langsung meninggoy karena yang tuyul itu mau adalah gunung kembar dari Glenka. Beberapa bulan kemudian, Bima mengatakan kalau dia masih punya hutang kepada dukun itu. Glenka pun terkejut karena dia tidak tahu menahu tentang hutang itu. Bima menjelaskan bahwa hutangnya kepada dukun tersebut adalah memberikan Glenka untuk dicangkuli dukun tersebut. Glenka pun kaget dan marah kepada Bima. Glenka pun mengiyakan permintaan tersebut dengan perasaan yang sangat kecewa. Esok harinya dukun tersebut datang dan langsung menuju ke kamar untuk mencangkuli Glenka. Dukun itu berkata kalau dia masih punya hutang dan akan menagihnya kembali esok hari.
Malam harinya Glenka bermimpi dicangkuli oleh dukun itu. Lalu di pagi hari Glenka berkata kepada Bima, jangan lupa untuk menjadwalkan cangkul-mencangkul bersama dukun itu. Malah ketagihan, Sin berpindah ke suatu rumah. Nampaknya sang istri sedang menghitung uangnya dan merasa kalau keuangannya tidak cukup untuk bulan ini. Lalu sang istri meletakkan uang tersebut ke dalam lemari. Beberapa saat kemudian tuyul suruhan Bima dan Glenka datang dan mengambil uang tersebut. Sin berpindah kepada Pak RT dan Ais yang sedang melaksanakan ronda pada hari itu. Kemudian Pak RT dan Ais mendengar teriakan dan mereka langsung menuju ke sumber suara tersebut. Ternyata istri dan suami yang tadi sedang berteriak karena uangnya hilang secara tiba-tiba. Pak RT dan Ais pun menenangkan mereka dan berjanji akan mencari pelaku yang mencuri uang mereka. Sin berpindah kepada Bima dan Glenka. Saat itu mereka sedang bertemu dengan adiknya dengan mengendarai mobil. Adik Bima pun terkejut karena yang keluar dari dalam mobil adalah kakaknya. Bima dan Glenka pun menemui adiknya dengan tujuan untuk melunasi hutang yang kemarin-kemarin dia pinjam dari adik Bima. Lalu Sin berpindah lagi saat Pak RT dan Ais sedang memburu tuyul tersebut. Mereka mencari dan mengejar tuyul tersebut. Namun mereka tidak bisa menangkap tuyul itu dan tuyul itu segera kabur. Pagi harinya terlihat Glenka yang akan segera pergi untuk arisan dengan teman-teman sosialitanya. Setelah Glenka pergi, datanglah istri adiknya ke rumah Bima. Tujuan adik Bima datang ke tempat itu adalah untuk meminjam uang kepada Bima. Bima pun memberikan uang tersebut dengan satu syarat, yaitu dengan syarat kalau adik Bima harus mau melakukan cangkul-mencangkul bersamanya. Mereka pun melakukan cangkul-mencangkul bersama. Glenka mengetahui kejadian itu dan langsung mengambil golok untuk mengeksekusi mereka berdua sampai meninggoy. Bertepatan dengan itu, si tuyul datang dan langsung meminta ASI kepada Glenka. Akhirnya mereka bertiga pun meninggoy bersama-sama. Oke cuy, segitu saja film kali ini. Film ini berjudul Mimi Cucu, dibintangi oleh Glenka Aryuni dan Bima Prawira. Dari film ini kita belajar terlalu banyak orang yang menghabiskan uang yang mereka peroleh untuk membeli barang yang tidak mereka inginkan, tapi hanya untuk mengesankan orang yang tidak mereka sukai. Jangan bersemangat, tetaplah menyerah, teruslah berputus asa, walau tahu yang kalian lakukan adalah berdosa.